Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel gua. Dan di video gua kali ini gua akan sambung cerita seri pertama dari cerita gue yang kemarin, yang ini. Cerita ini adalah pengalaman nyata yang gua rasakan dari gua masih kecil sampai gue gede gini. Gue sering ngerasain hal-hal yang bisa dikatakan di luar nalar, dan banyak di antara teman-teman itu nggak percaya dengan yang gue rasakan, yang gue alami, tapi ini nyata bagi gue. Oke, tanpa berlalu lama, gue akan langsung cerita di seri kedua dan batas dari cerita gue kemarin. Nah, buat kalian yang suka dengan cerita gua, dengan video gua, jangan lupa dukung channel gua dan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis loh guys. Gua sama emak gua pergi ke WC yang ada di pinggiran sungai. Kemudian kita melihat sosok yang seperti nenek-nenek, tapi seluruh badan juga rambutnya itu seperti akar serabutan yang ada di pinggiran sungai, akar-akar pohon yang ada di pinggiran sungai. Nah, setelah beberapa minggu kemudian gue masuk sekolah, dan ini sekolah pertama gue. Di sini gue berangkat pagi-pagi, sekitar pukul 5:30 pagi, karena kondisi kita waktu itu emang kalau anak-anak, namanya juga anak-anak, kalau pertama sekolah itu siapa yang cepat turun, datang nyampe ke kelasnya, kemudian memilih kursi yang disenangi di situ. Pas tepatnya kemarin gue pengen cepat-cepat turun biar gue dapat kursi posisi bagian depan. Nah, di sini gue melihat ada kejadian yang janggal, yaitu pas gue turun, di sini ada jalan di kampung mak gue yang pas gue turun sekolah itu. Ini pertama kalinya gue turun sekolah ke jalan. Dia jalan kampung menuju ke sekolahan, dia melalui jalan pesisir pantai. Tapi ada juga jalan pintasnya yang menuju ke arah sekolahan. Tetapi area untuk ke sekolahan itu, yaitu jalan pintas, dia melewati jalan hutan. Ya, kalau melewati jalan pintas tersebut, kita nggak butuh waktu lama untuk sampai ke sekolahan. Jadi pas gue berada di posisi pertigaan jalan antara jalan pesisir pantai dan jalan pintas, gue tuh dari arah belakang dipanggil teman gue, dan dia berangkat juga bareng gue. Kemudian pas di pertengahan simpang itu, dia ngajak gue barengan, tapi ngajak gue barengan sambil lari. Kemudian nggak butuh waktu lama, sekitar 5 menit, teman gue nggak kelihatan lagi di situ. Nah, di situ gue jalan santai, gue jalan nggak jauh dari area simpang. Pas pertengahan jalan gue tuh ngelihat pokok bambu yang tumbang, tapi di situ gue jalannya santai, gue jalan. Nah, di situ ada pokok bambu yang tumbang, kemudian dia bangun. Nah, secara tiba-tiba gue kaget di situ. Itu pokok tumbang lagi, kemudian berdiri lagi sebanyak ada 4 kali. Nah, di situ gue ngerasa hal ganjal, dan gue memilih jalan yang agak beda, agak menjauh dari pokok bambu itu. Gue lewat bagian depan pokok bambu yang agak jauhan, yang ada di antara pohon-pohon. Nah, di situ gue lari sekencang-kencang mungkin. Dan gue juga lihat posisi di arah belakang gue, pokok bambu itu masih tumbang, berdiri, tumbang, dan berdiri lagi terus sampai gue udah nggak kelihatan lagi di situ. Nah, pas gue
nyampe ke sekolahan, gue aktivitas seperti biasanya, seperti anak-anak yang lainnya juga. Nah di sini pertama sekolah gue balik sekitar pukul setengah 12 siang, gue balik sekolah. Tapi gue nggak balik ke rumah, gue diajakin teman gue, dia posisi desanya dia agak beda desa ya. Kita di bagian hilir sekolahan, tetapi kampung teman gue ada di bagian hulu sekolahan. Jadi di antara kampung kita dia ada hutan di situ. Nah di sini gue ikut teman gue karena dia mohon sama gue, katanya nggak ada bapak sama emaknya dia itu lagi pergi ke kebun, dan di rumah itu cuman ada dia doang. Dia nggak mau nginap, tempat bibinya ada di kampung kita di bagian hilir sungai. Nah di sini gue ngikut teman gue tidur di situ, kemudian bibinya juga ngikut di situ di rumah teman gue karena ngejagain kita juga di situ. Ya teman gue nemaksain gue, dan gue ngerasa nggak nyaman juga, kasian juga kalau emang dia sendiri di situ. Nah pas sekitar pukul setengah 5 sore kita main di antara kebun-kebun pisang. Nah di kebun pisang, di pertengahan kebun pisang itu ada satu pokok, nama di daerah kita itu namanya pohon benuang. Dan pohon itu gede, akar-akarnya tinggi. Kalau anak kecil nih bisa, kalau seusia kita dulu, kita biasa melewatin bawahan akar itu. Nah pas di sini gue ngeliat ada satu lubang. Nah di sini ada satu lubang yang gue coba masukin kepala gue ke dalam lubang itu. Kalau untuk anak seusia kita itu masuk ke dalam lubang itu cukup. Jadi pas gue masukin kepala gue ke dalam lubang itu, gue tuh ngeliat di bagian atas dalam lubang itu seperti cahaya-cahaya yang lagi muter-muter, seperti gugusan bintang itu. Kemudian gue panggil teman gue suruh ngeliatin juga, masukin lubang ke situ. Tapi anehnya pas dia masuk kepalanya di situ, selama berapa detik dia itu langsung narik kepalanya, langsung kabur ke area pisang. Di situ gue kejar teman gue tanya apa yang dia lihat. Terus dia tuh ngomong, katanya di situ dia ngelihat semacam api. Padahal yang gue lihat di situ seperti bintang-bintang ya, ada yang lagi muter-muter di atas, di dalam pohon itu yang gue lihat. Nah di situ gue nggak gubris. Pas dia ngomong bahwa dia ngeliat api dari arah belakang pohon itu, gue tuh ngeliat tengkorak. Dia tengkorak yang lagi merangkak jalan naik ke atas tanpa kepala. Terus di bagian kiri pokok pisang itu dia seperti ada yang terbang. Dia kepala tengkorak terbang. Dia datang dan menyatu di bagian leher tengkorak itu. Dan semakin tinggi tengkorak itu naik, kita semakin takut, kita lari. Gue yang ngeliat, teman gue nggak ngeliat tengkorak itu. Nah di sini ada kisahnya waktu gue nginap pertama di rumah teman gue. Oke guys, di sini gue mohon maaf sama kalian, soalnya di luar hujan jadi agak berisik. Jadi gue mohon maaf di sini ya. Oke, gue terusin cerita gue. Dan di sini gue menginap pertama kalinya di rumah teman gue pada pukul 10 malam itu. Di sana kan nggak ada listrik sama sekali. Jadi
mesin listriknya dihidupin oleh pamannya temannya gua, dan di situ kita nonton sampai jam 10 malam. Listriknya dimatiin. Jadi di rumah teman gua dia ada 3 kamar. Kamar satu dia terkunci, kamar kedua di situ bibinya teman gua yang tidur sama suaminya. Terus di kamar ketiga yang dekat posisi dapur itu kamar teman gua. Ya gua nginep bareng dia. Tapi pas pada posisi saat itu, pas bibinya hidupkan pelita, kemudian masuk kamar, kita di situ kita pakai, kita main juga di kampung masih kecil, kita pakai kelambunya itu dari kain, dan di situ gua tidur dekat dengan posisi pintu yang mengarah ke kamar teman gua. Nah di situ pintunya itu nggak ada kunci sama sekali, di situ tinggal ditutupin, dia bisa kebuka sendiri di situ, karena kuncinya itu kuncinya itu dia lepas dari tiang pintu tersebut. Nah di sini gue tuh ngerasa nggak nyaman, sementara gue ngobrol sama teman gue di situ. Nggak butuh waktu lama, teman gue langsung ngorok, dan suara benturan dia itu kedengar banget di kuping gue. Nah di sini gue nggak bisa tidur. Gue tuh aneh di situ di kamar itu. Gue tuh ngeliat ke arah luar, gue buka sedikit kelambu. Nah di situ ada pelita bagian luar juga. Di situ emang pelitanya cuma satu, penyekamannya ada di luar, di ruang tamu itu, di ruang TV. Nah di ruang tamunya itu ada di depan di situ. Nah di situ gua melihat ada satu lidi yang didirikan di dekat pintu kamar teman gua di situ. Nah gua di situ ngerasa yang biasa-biasa aja ya di situ. Gua tuh sempat mikir kok ada sapu di sini. Biasanya sapu lidi itu kan dia di bagian luar, nyimpangnya untuk satu halaman atau sapu di area lain. Nah sementara itu posisinya ada di dekat pintu kamar teman gua di situ. Nah di situ sekitar pukul udah 1:04 malam itu sampai segitu tuh sewaktu itu nggak bisa tidur di situ. Nah dalam kesunyian malam itu yang ada cuma suara alam. Dari arah luar gue tuh melihat ada suara, juga ada semacam dia seperti kapas agak gede, tapi dia jatuh dari bagian atas, jatuh pas di dekat pelita tersebut. Jadi gue tuh ngeliat dari gue buka kelambu di situ, gue ngeliat kapas jatuh dari atas di situ. Lumayan gede sih kapasnya. Nah belum lama gue tuh mendengar ada seperti suara gelas yang digesek-gesekin ke lantai di situ. Suaranya seperti berputar-putar. Nah di situ gue penasaran. Semakin gue penasaran, suara itu semakin jelas di telinga gue. Dan posisi suara itu ada di ruang tamu. Nah pas di ruang tamu itu dia nggak ada ruang tamu, nggak ada segala kursi atau apapun itu yang ada di situ. Dia semacam ruangan yang kosong, nggak ada satu benda pun yang disimpan di area situ. Yang ada cuma tikar doang di situ. Nah di situ gue penasaran, gue keluar dari kelambu, gue membangun teman gue, dia nggak mau bangun, hanya tidurnya tidur mati gitu. Dan situ gue bangun,
Gue bangun pelan-pelan, gue mencari arah suara tersebut. Nah, pas posisi gue ngeliat ke ruang tamu itu pelita pas di belakang gue, kapas yang ada itu masih ada di situ di dekat pelita. Sumpah, yang benar-benar gue lihat itu kapas. Dia bukan semacam kapas yang untuk bantal ya. Dia kapas yang dia tahu sendiri, kapas itu untuk bisa meninggal di situ. Nah, pas gue lihat dari tiang pintu yang mengarah ke ruang tamu itu, di situ gue melihat semacam kendi atau tempayan. Dia lagi mutar-mutar di situ, mutar-mutar, kemudian berhenti. Gue melihat lagi, gue tuh ngerasa aneh di situ. Ini kok tempayannya kan mutar-mutar di situ, tapi nggak ada yang mutarin di situ. Nah, pas berhenti, itu tempayan putar lagi pelan-pelan, kemudian agak laju, muternya agak laju, kemudian berhenti lagi di situ. Nah, nggak perlu waktu lama, tiba-tiba di dalam kendi itu atau di dalam tempayan itu, gue tuh ngeliat ada umbul-umbul pocong yang timbul di dalam tempayan itu. Dia seperti anak pocong yang seperti ingin keluar dari tempayan itu. Nah, di posisi yang agak jauh di sudut ruangan itu, gue tuh ngeliat pocong gede, dia loncat-loncat ke arah tempayan itu. Kemudian datang lagi satu dari arah belakang pintu, dia muncul lagi satu. Jadi ada dua pocong yang dia melihat pocong yang keluar, anak pocong yang keluar dari tempayan itu di situ. Nah, di sini gue tuh kaget. Gue kaget di sini. Gue bangunin teman gue. Dia itu nggak bangun-bangun sama sekali di situ. Sementara yang gue cium di situ sampai ke dalam kelambu gue masuk, itu bau busuk, bau bangke, sangat menyengat. Tetapi teman gue bangun nggak mau bangun, dan gue mau bangun di teman gue ngerasa nggak enak di situ. Nah, di situ gue yang ngikutin dia tidur, dia ngerasa takut gue di situ, karena yang gue lihat sosok pocong itu dia nggak, pokoknya muka dia itu seperti kena bantai, kena apa ya, dia berdarah mukanya di situ, pocong itu. Nah, di sini yang bikin gue takut suara dari arah bawah kolong itu. Dia kan rumah teman gue itu tinggi, dia punya tiang, di bawah kolong itu seperti ada suara dengusan yang ngebisikin gua tuh untuk keluar di situ. Dia seperti ngomong keluar, seperti itu dia bilang keluar. Nah, di situ gue takut di situ, makanya gue nggak keluar, dan sampai di situ gue sampai tidur di situ. Nah, siangnya gue tuh nggak ada ceritain apa-apa sama temen gue juga, sama temen-temen ini ya, karena gue nggak mau dia bilang ngaco lah, atau kalau untuk bahasa kita sekarang halusinasi lah, itu gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue simpan cerita gue, dan posisi tempayan yang gue lihat di ruang tamu itu, tiba-tiba gue bangun, posisinya udah ada di ruang TV. Di situ ada di ruang, sebelumnya tempayan itu ada di ruang TV, bukan di ruang tamu bagian luar. Nah, jadi tadi malam yang punya siapa yang bawain tempayan ke ruang tamu, sementara yang ada kan cuma kita berempat di situ. Nah, Bibi sama paman gua itu dia tidur cepat sebelum kita di situ.
selama beberapa hari kemudian posisi gue udah di rumah mak gue nggak nginep lagi di situ. Nah di situ tepatnya malam Jumat, gue sama mak gue sama adik gue yang masih kecil itu kita pergi nonton ke rumah tetangga yang ada di dekat jalan agak jauh dari rumah kita. Di situ kita melihat semacam api, bukan api ya, dia cahaya biru yang melingkar di pohon yang ada di dekat rumah gua di situ. Nah pas posisi rumah gua dia nyuruh gua ngambil senter ke rumah. Pas gua ngambil dia turun lagi, cahaya itu udah nggak ada lagi di pohon itu. Bentuknya dia naik seperti ular, cuman cahayanya biru di situ di pohon itu. Nah di situ kita nonton, jadi pas sekitar pukul 9 malam emak gue tuh sama adik gue kecil dia pulang duluan dan gue nyusul. Biasanya kalau emak gue pulang, biasanya gue nyusul pulang ke rumah gitu. Gue belakangan pulangnya. Dan di situ pasti saat gue pulang sekitar pukul setengah 11 malam di situ, di area jalan pertengahan jalan di kampung kita kan nggak ada listrik sama sekali. Kalau udah jam segitu mesin listriknya pribadinya itu dimatiin di situ. Nah gue pulang gue bawa senter kecil, dan di pertengahan jalan itu ada gundukan tanah yang agak gedean yang gundukan tanah pokoknya itu. Di situ pas gue lewat di kuping kanan gue tuh kayak ada hembusan angin, tapi hembusan itu kayak ngebisik, dia kayak manggil hoi gitu di dalam di pendengaran gua. Nah pas gua lihat ke arah kanan gua di situ gua melihat di atas gundukan tanah itu dia ada kepalanya gede. Pas gua sender kepalanya gede, dia seperti kepala kerbau tapi gede, kemudian badannya itu hitam dan berbulu kecil di situ. Dia posisinya berdiri di atas gundukan tanah itu. Nah pas gue di situ berusaha untuk kabur, tapi kaki gue tuh udah nggak bisa bergerak sama sekali di situ. Sementara bibir gue tuh bungkam, nggak bisa ngucap atau ngomong apapun di situ. Dari situ gue bungkam, tangan gue tuh gue paksain sebelah kanan gue tuh untuk nyenterin ke arah mobil itu, buat mengalihkan ke jalan yang pengen gue lari di situ. Nah gue usahain, akhirnya lepas juga, tapi pas gue tangan gue itu bergerak, sosok itu seperti mau mencengkram gue dari arah bukit itu, gundukan tanah itu ke arah gue di situ. Nah di situ gue berusaha kabur dan kaki gue tiba-tiba lepas. Nah di arah belakang gue tuh seperti ada sosok yang menarik gue tuh untuk lari. Nah di situ seperti ada yang mendorong. Sementara sosok itu ada sosok yang hitam, dia mau mencengkram gue. Pas dia mencengkram gue dari arah belakang, seperti ada yang dorong gue di situ. Dan di situ di situ yang gue ciumin aroma dari belakang gue itu seperti aroma mawar gitu. Dia ngedorong gue di situ. Nah gue sampai ke rumah, gue ceritain sama emak, ya gue dimarahin di situ. Katanya kalau malam-malam kalau nggak ada cahaya jangan pulang malam-malam. Katanya kalau jangan sampai tetangga kita itu udah matiin listriknya kita baru pulang. Ya pesan sama gue jangan kayak gitu. Ya setidaknya sebelum dimatiin kita pulang dulu di situ, maksudnya sadar diri. Nah namanya juga masih kecil, jadi di rumah nggak ada televisi, nggak ada listrik, jadi kita nonton tempat tetangga di situ. Dan kemudian udah beberapa minggu ke depan, di situ
gue pernah ikut mak gue juga, teman-teman mak gue tuh cari kalau dalam bahasa kita di sini rebung, namanya itu rebung. Dia itu pucuk bambu yang biasa kita makan juga sih di sini, pucuk bambu itu. Nah, kita mencari melewati sungai dengan bersampan, dan posisi kebun bambu yang paling banyak bambu itu ada di seberang kampung mak gua. Dia agak jauh masuk ke area bukit-bukit. Nah, di situ kita nyariin pucuk bambu itu. Ya lumayan hasilnya. Nah, di sini gua juga dapat pengalaman. Di situ gue ngeliat di pokok nggak terlalu gede, pokoknya di situ ada binatang. Dia semacam tenggiling di situ, turun dari atas kemudian ke bawah. Dia tuh turunnya seperti buah bola, turun lewat di depan gua, kemudian di semak-semak dia hilang di situ. Dia tenggiling. Nah, pas gua lihat posisi tenggiling itu hilang di semak-semak dan di arah depan, gue tuh ngeliat kepala di situ, kepala dan juga ada ususnya di situ, tapi mengarah ke dia ngebelakangin kepala itu ngebelakangin gua di situ. Gua nggak lihat mukanya, tapi akar perutnya itu jelas di mata gua. Nah, di situ dia itu terbang ke atas menjauh gua. Dia semakin menjauhi. Nah, saat itu gue dipanggil oleh emak gue untuk naik ke atas untuk mencari posisi pucuk bambu yang banyak ke bagian atas. Nah, gue ngikut, gue juga nyariin pucuk bambu itu. Nah, pas di atas bukit itu gue coba lari, kemudian gue lihat pucuk bambu itu, rebung itu dia gede dan gue ambil, gue pisau, tapi di bagian belakang pucuk itu gue tuh ngelihat ular gak ada kepalanya di situ. Gue bisa susah membedain mana ekor mana kepala, karena yang gue lihat ekor ketemu ekor di situ, nggak ada kepala. Nah, di situ ular itu dia naik ke pokok bambu semakin tinggi. Nah, gue takut dan nggak gue ambil pucuk bambu itu, antara belum di situ nggak gue ambil. Nah, di sini semenjak kejadian-kejadian yang janggal gue rasain di kampung mak gue, gue berusaha untuk cuek, karena gue ngerasa apa yang gue lihat mungkin tidak nyata, karena nggak semua orang melihat apa yang gue lihat. Jadi semasa kecil gue berpikir itu halusinasi. Nah, di sini juga begitu banyak pengalaman yang gue dapatin di kampung emak gue di situ. Dan juga beberapa minggu kemudian gue pernah jalan ke area kampung teman gue di bagian teluk sungai. Jadi antara kampung emak gue juga kampung teman gue itu ada perbatasan, yaitu ada pokok. Dia pokoknya gede, kalau tempat kita juga bilang pohon apa ya namanya. Jadi di pohon itu ada juga pokok kayu ara. Gue nggak tahu bahasa di daerah ini apa, yang tahunya di daerah ini pokok kayu ara. Nah, pas gue berangkat sekitar pukul 6:30 pagi, gue pakai sepeda, gue ke rumah teman gue di situ, gue nonton. Kebetulan mereka juga ada listrik pribadi, dan gue nonton di situ. Sekitar pukul 9:30, gue tuh disuruh nyokapnya teman gue di situ untuk nginap di
tapi gue nggak mau karena gue bawa sepeda, jadi gue lebih cepat untuk pulang. Nah, di situ gue pulang sekitar pukul 10:30 malam. Di situ posisi gue pas mau ngelewatin di area pertengahan itu yang ada pohon kayu area itu, gue tuh ngelihat seperti ada perempuan yang lagi jalan di situ. Nah, di situ gue bawa senter, di situ senter yang bisa gue bawa kalau jalan malam itu. Di situ gue senterin, gue ngeliat pas gue lewat, dia tuh manggil gue, dan juga pas gue singgah, gue lihat ke belakang, sosoknya udah nggak ada lagi di situ, perempuan. Yang gue lihat di situ sih dari sosok itu dia seperti berpakaian biasa di situ, tapi dia pakai rok setengah lutut di atasnya. Tuh. Ya layaknya seperti garis-garis desa gitulah. Nah, pas gue ngeliat ke belakang, sosok itu nggak ada di situ. Gue pulang, malamnya gue mimpi di situ. Gue mimpi ada dua sosok yang dia seperti monyet, tapi dia satu perempuan satu laki-laki di situ. Yang perempuan monyet tapi rambutnya seperti manusia, dia panjang rambutnya. Nah, kalau laki-laki itu dia rambutnya itu gimbal agak panjang juga. Nah, yang bisa gue bedain antara laki-laki dan perempuan itu karena di mimpi gue itu kelihatan kalau yang perempuan, maaf, dia ada benjolan bagian depannya, yang laki-laki itu nggak ada. Jadi gue tekankan di situ, yang satunya laki-laki juga, yang satunya perempuan di situ. Nah, di situ gue mimpi katanya sosok dari yang laki-laki itu dia ngomong, dia bilang, mari ikut kami, katanya, mari ikut kami. Terus ditimpalin oleh perempuan itu, dia bilang, kami perlu teman, kami perlu satu teman untuk dijadikan teman kami di situ. Nah, di situ gua nggak menggubris ajakan mereka berdua itu. Nah, di posisi belakang itu dia seperti ada dua sosok itu ke belakang, kemudian mengambil seperti ada tandu. Dia tandu buatnya dari bambu, kemudian diikat-ikat menggunakan akar, seperti tandu yang kalau kita lagi dalam keadaan darurat, kita membawa korban, tandu seperti itu. Cuman bedanya dia dari bambu, dijadikan tandu itu dalam hidup gua. Nah, di situ dia ngajak gua untuk duduk atau baring di tandu itu. Kemudian gua tuh nggak tahu, tiba-tiba gua tuh mau ngikut mereka di situ. Nah, di situ pas gua mau duduk di tandu itu, lagi-lagi dari arah belakang gua tuh seperti narik gua ke atas. Pokok di situ gua ngelihat ada yang gua rasakan di situ, yang gua cium, yaitu aroma mawar yang ada di situ. Aroma mawar yang ada di situ. Nah, gua dibawa naik. Pas posisi gua dibawa naik, tiba-tiba gua tuh jatuh dan bangun dari tempat tidur gua. Di situ gua kaget. Dan kejadian itu gue ceritain sama emak gue, ya emak gue nggak ada respon sama sekali. Jadi gue ambil sisi positifnya. Setelah bangun, makanya emak gue bilang kalau mau tidur itu baca doa, cuci kaki, kemudian kalau bangun itu istighfar dan ucap kalimat-kalimat tahmid ya, untuk rasa syukur kita karena kita masih dikasih napas. Itu yang dibilang emak gue. Kita nggak terlalu menilai mimpi itu. Jadi emak gue selalu nyeritain atau ngasih nasihat berpikir positif di situ. Nah,
semenjak gua menjalani kehidupan gua sehari-hari, ya berbagai banyak cerita, berbagai banyak pengalaman yang gua alami di sana, dan di sana juga gua mulai mengenal sosok-sosok yang biasa juga gue temuin di kampung yang gue tinggal sekarang. Gue nggak tahu entah itu sosok yang emang menjelma dari masa lalu gue, atau sosok-sosok yang dari masa lalu gue itu yang datang ke tempat gue di situ. Di sini juga banyak yang gue alamin semenjak gue pindah ke kampung gue ini, tempat gue tinggal. Di sini juga banyak gue ketemu hal-hal yang nggak orang lain tuh bisa melihat sama sekali gitu. Di situ gue tinggal bareng nenek kakek gue dan emak gue ada di kampung. Jadi gue tinggal sama nenek kakek gue. Malamnya gue sama kakek gue ngalamin hal yang baru pertama kali gue lihat. Maksudnya bukan sosok-sosok yang pernah gue lihat. Jadi ini pertama kalinya gue sama almarhum kakek gue ngeliatin sosok itu. Sekitar pukul 10 malam dia terang bulan. Jadi di teras kita itu ada jalan gue bareng kakek gue itu ke sungai karena kita nggak ada WC, jadi kita ke sungai di jamban. Pas posisi kita naik ke atas di jamban itu, gue tuh melihat, gue sama kakek gue tuh melihat ada perempuan yang lagi gendong bayi di situ. Dia memakai pakaian putih dan juga bayinya itu bentuknya seperti pocong, bayi pocong yang digendong oleh perempuan itu. Perempuan itu nggak kelihatan wajahnya, tapi dia rambutnya yang gimbal, yang panjang, juga bawa bayi di situ. Oke, untuk kalian semua, di sini sedikit cerita dari gua. Untuk seri-seri berikutnya gua akan share kalian seri ketiga, cerita pengalaman yang ada di tempat gua sekarang. Gue gede di sini barang menemukan tempat gua, pengalaman gua. Di sini akan gue ceritain kalian di lain videonya. Oke, untuk kalian yang suka dengan video gua, jangan lupa tekan subscribe juga lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi yang video-video yang gua share ke depannya nanti. Oke, assalamualaikum, sampai ketemu lagi di channel